Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bertemu di pembelajaran yang selanjutnya mengenai induksi matematika. Subbab materinya mengenai pembuktian induksi matematika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke materi ya. Nah, induksi matematika adalah suatu metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika, terutama yang berhubungan dengan bilangan asli, bukan untuk menemukan formula. Jadi tujuan dari induksi matematika itu yaitu untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan. Nah, dalam membuktikan kebenaran suatu pernyataan itu diperlukan 3 tahap. Ya, ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, untuk N sama dengan 1 benar. Tahapan yang kedua, diasumsikan N sama dengan K benar. Dan tahap yang ketiga, akan ditunjukkan N sama dengan K1 benar. Nah, untuk pembuktian induksi, kita bahas yang pembuktian induksi yang pertama, yaitu pembuktian induksi barisan. Kita aplikasikan tahapan pembuktian induksi melalui contoh berikut. Contoh yang pertama, buktikan bahwa 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik tambah 2N sama dengan N kuadrat tambah N untuk semua bilangan asli N. Nah, kita jawab bukti yang pertama itu untuk N sama dengan 1 benar. Nah, kita ambil pernyataan yang ini, bagian akhir, ruas kiri bagian akhir dan ruas kanan yang diambil. Nah, itu ya diambil. 2N sama dengan N kuadrat tambah N. Karena untuk N sama dengan 1 benar, maka di sini N-nya diganti dengan angka 1. 2 kali 1 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 1. 2 kali 1, 2 sama dengan 1 pangkat 2, 1 tambah 1, 2. Apakah 2 sama dengan 2? Benar. Kita masuk ke tahap kedua dalam pembuktian, yaitu diasumsikan N sama dengan K benar. Nah, diasumsikan N sama dengan K. Kita tulis dulu pernyataan ini. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik tambah 2N sama dengan N kuadrat ditambah N. Nah, karena diasumsikan N sama dengan K, maka di sini N-nya diganti dengan huruf K, ya. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik tambah ganti N-nya dengan K, 2K sama dengan K kuadrat tambah K. Nah, ini benar. Benar. Ya. Kita ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga itu adalah akan ditunjukkan N sama dengan K tambah 1 benar. Nah, untuk tahap ketiga ini kita tulis lagi pernyataan ini sampai ini. Ruas kirinya kita tulis lagi. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik tambah 2K. Nah, ingat karena di sini akan ditunjukkan N sama dengan K tambah 1, maka di sini ditambah 2K tambah 1. Karena kan ketika K ditambah 1, dia itu jadi angkanya bertambah 1 ya. Jadi kalau misalkan di sini K-nya 1, ya, masukkan K-nya 1, berarti 2 kali 1 2. Berarti di sini 2
ininya 1 tambah 1 2 kali 2 4. Nah kayak gitu, jadi bertambah gitu ya, sama dengan, nah fungsinya diganti yang n kuadrat tambah n jadi k tambah 1, k tambah 1 pangkat 2 ditambah k tambah 1. Nah seperti itu kita selesaikan. Kita lihat di tahapan kedua ini, dari 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik sampai 2k itu hasilnya berapa? Hasilnya itu kan k kuadrat tambah 2. Maka kita kerjakan dari sini sampai sini itu sama dengan k kuadrat tambah k. Kita kerjakan yang ini, 2 kali k 2k tambah 2 kali 1 2 sama dengan, kita selesaikan, k tambah 1 kuadrat itu sama dengan k kuadrat tambah 2k tambah 1 terus tambah k tambah 1 sama dengan k kuadrat tambah 3k tambah 2 sama dengan k kuadrat yang samanya kita jumlahkan 2k tambah k 3k. 1 tambah 1 2. Apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan? Ya benar, maka benar. Nah jangan lupa nanti ditambahkan kesimpulannya dari 1, 2, dan 3 terbukti benar bahwa, tuliskan pernyataannya, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik tambah 2n sama dengan n kuadrat tambah n untuk semua bilangan asli n. Nah seperti itu ya. Nanti di mungkin yang belum pahamnya di sebelah sini ya. Jadi nanti kalau di sini udah sampai 2k, berarti di tahap ketiga itu tinggal ditambah 2, k-nya ganti yang tadinya 2k, kita ganti k tambah 1 ya. Seperti itu. Nah, baik anak-anak, kita masuk ke contoh yang kedua dari pembuktian induksi barisan. Buktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah n sama dengan n dikali n tambah 1 per 2 untuk semua bilangan asli n. Kita buktikan. Bukti. Gunakan tahap yang pertama. Untuk n sama dengan 1 benar. Karena di sini bilangan asli n, berarti kita gunakan n sama dengan 1 benar. Nanti ada contoh soal yang lain ya, yang ada syaratnya. Kalau tidak dituliskan syarat, maka dia tahap satunya untuk n sama dengan 1. Kita masukkan ruas kiri yang akhir, itu n sama dengan n dikali n tambah 1 per 2. Kita masukkan n-nya dengan angka 1, 1 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 per 2. Maka ini hasilnya 1 sama dengan 1 tambah 1 2. 2 dibagi 2 1. Benar. Kita masuk ke tahap kedua. Diasumsikan n sama dengan k benar. Nah tinggal pernyataannya kita tulis 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah n sama dengan n dikali n tambah 1 per 2. Kita ganti n-nya dengan huruf k. 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah n sama tambah n. K ya, ganti n-nya dengan k. Tambah k sama dengan k dikali k tambah 1 per 2. Nah, seperti itu. Kita masuk ke tahap 3. Akan ditunjukkan n sama dengan k
K tambah 1 benar. Nah, untuk tahap ketiga ini kita gunakan tahap kedua ya. Pernyataannya kita tulis dulu ruas kirinya 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah K tambah K. Ingat, karena di sini N-nya K tambah 1 ditambah K tambah 1 ya. Sama dengan, nah K-nya ganti dengan N-nya atau ganti dengan K tambah 1. Boleh lihat dari sini, boleh lihat dari sini. Jadi ini diubah nantinya jadi K tambah 1, K tambah 1. Atau dari sini N-nya nanti diubah dengan K tambah 1, N ini K tambah 1 ya. Sekarang di sini K tambah 1 dalam kurung K tambah 1, jangan lupa tambah 1 lagi per 2. Kita selesaikan dari ruas kiri 1 sampai ditambah K ini hasilnya berapa? Ini ya hasilnya K tambah 1 per 2 ditambah K tambah 1 sama dengan, nah ini boleh kita selesaikan K tambah 1, K tambah 1 tambah 1 berarti K tambah 2 per 2. Kita selesaikan lagi. Ini ada penyebut, maka di sini kita tambahkan penyebut. Penyebutnya kita samakan dengan 2, maka pembilang ini tulis lagi K tambah 1 tambah 2. Kan di sini ada pembilangnya 1 ya. Ada penyebutnya 1. 2 bagi 1, 2. 2 dikali K tambah 1, maka 2 kali K tambah 1 sama dengan, ini biar gampang kita kalikan aja, K kali K, K kuadrat. K kali 2 tambah 2K. 1 kali K tambah K. 1 kali 2 tambah 2 per 2. Nah, yang ini juga kita kalikan, K kali K, K kuadrat tambah K kali 1, K tambah 2 kali K, 2K tambah 2 kali 1, 2 per 2 sama dengan, ini kita selesaikan, yang samanya 2K tambah K, maka 3K tambah 2 per 2. Ruas kiri juga kita samakan, K kuadrat K kuadrat tambah K tambah 2K, itu 3K tambah 2 per 2 sama dengan K kuadrat tambah 3K tambah 2 per 2. Sama kan? Ruas kiri sama ruas kanan. Artinya ini benar. Maka jangan lupa nanti kesimpulannya terbukti. Kesimpulannya dari 1, 2, 3. Dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 terbukti benar bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah N sama dengan N tambah 1 per 2 untuk semua. Bilangan asli N. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami ya untuk pembuktian induksi barisan. Kalau belum paham, bisa diulang lagi ya untuk pembuktian induksi barisan ini. Nah, untuk yang kedua adalah pembuktian induksi ketaksamaan. Ada beberapa catatan yang harus kalian pahami dalam mengerjakan pembuktian induksi ketaksamaan. Yang pertama, ada sifat transitif, yaitu jika A lebih besar dari B, lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Contoh,
10 itu kan lebih besar dari 8 ya. Dan 8 itu lebih besar dari 6. Betul? Maka 10 lebih besar dari 6. Nah, seperti itu. A kurang dari B, B kurang dari C, maka A kurang dari C. Seperti halnya 1 itu kurang dari 2 dan 2 itu kurang dari 3. Maka 1 kurang dari 3. Nah, seperti itu. Yang kedua, A kurang dari B dan C lebih dari 0. Jadi C ini bilangan yang positif. Maka A dikali C kurang dari B kali C. Nah, seperti halnya contoh misal ya, A kurang dari B. 4 itu kan kurang dari 5. Dan C-nya itu misalkan 6. 6 itu kan lebih dari 0. Maka ketika ruas kiri dan ruas kanan dikali 6, ini tandanya tidak akan berubah. Karena apa? Karena dikalinya bilangan positif. Jadi 4 dikali 6 pasti akan kurang dari 5 kali 6. 4 kali 6, 24, kurang dari 30. Nah, seperti itu ya. Sama halnya dengan A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka A dikali C lebih dari B kali C ya. Jadi tidak akan merubah tanda. Yang ketiga, A kurang dari B, maka jadi ketika ruas kiri dan ruas kanan itu ditambah dengan C, C itu bilangan berapa saja, maka dia tandanya tetap ya, tinggal ditambahkan saja A tambah C kurang dari B tambah C. Begitupun dengan A lebih dari B, ketika ruas kanan dan ruas kiri dan ruas kanannya ditambah C, maka tandanya sama. Nah, seperti itu. Nah, untuk pembuktian induksi ketaksamaan, kita masuk ke contoh yang pertama. Buktikan bahwa n kuadrat lebih dari sama dengan 2n tambah 7 untuk setiap bilangan asli n lebih dari sama dengan 4. Nah, ciri-ciri ketaksamaan itu ada tanda seperti ini ya. Lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari, kurang dari, tidak sama dengan. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari ketaksamaan. Nah, kita buktikan. Bukti, ingat bukti yang pertama itu kan untuk n sama dengan 1 benar. Tapi di sini untuk setiap bilangan asli n lebih dari 4, lebih dari sama dengan 4. Maka tahap yang pertama ini diambil dari syarat. Syaratnya itu n lebih dari sama dengan 4. Kalau lebih dari sama dengan 4, maka bilangan terkecilnya berapa? 4 ya. Karena kalau n lebih dari sama dengan 4, ini artinya angka-angkanya itu 4, 5, 6, 7. 4-nya itu terbawa karena apa? Karena di sini ada tanda sama dengan ya. Maka angka terkecilnya itu adalah 4. Maka di sini bukti yang pertama untuk n sama dengan 4 benar. Kita buktikan apakah benar. Kita ambil pernyataannya n kuadrat lebih dari sama dengan 2n tambah 7. Kita ganti n-nya dengan angka 4. 4 pangkat 2 lebih dari sama dengan 2 kali 4 tambah 7. 4 pangkat 2, 16, lebih dari sama dengan 2 kali 4, 8. 8 tambah 7, 15. Apakah 16 itu lebih dari sama dengan 15? Ya, betul, 16 itu lebih dari 15. Benar. Kita masuk ke pembuktian tahap kedua. Tahap kedua itu pembuktiannya diasumsikan benar. Diasumsikan n sama dengan k benar. N kuadrat lebih dari sama dengan 2n tambah 7. Kita ganti n-nya dengan huruf k. K kuadrat sama dengan k kuadrat lebih dari sama dengan 2k tambah 7. Benar. Kita ke tahap 3.
akan ditunjukkan N sama dengan K tambah 1 benar. Nah, kita ganti N-nya ini dengan K tambah 1. Kita lihat ya sebelah sini. Maka K-nya, N-nya ganti dengan K tambah 1. K tambah 1 pangkat 2 lebih dari sama dengan 2 dikali K tambah 1 tambah 7. Kita selesaikan dulu. K tambah 1 kuadrat itu K dikuadratkan K kuadrat. 2 kali K 2K. 2K kali 1 tetap 2K. Tambah 2K. 1 dipangkatkan 2 tetap 1. Lebih dari sama dengan. Ini boleh kita jumlahkan ya. Kita selesaikan. 2 kali K 2K. 2 kali 1 tambah 2 tambah 7. Atau K kuadrat tambah 2K tambah 1 lebih dari sama dengan 2K tambah 9. Nah, untuk pembuktian di tahap ketiga ini kita menggunakan langkah kedua. Ya, kita kerjakannya di sini saja. Jadi di sini kan ada K kuadrat. Sedangkan di ruas kiri tahap ketiga ada K kuadrat tambah 2K tambah 1. Maka kita harus menambahkan ini ya. Ditambah ini 2K tambah 1. Ingat di dalam matematika itu kita harus adil ya. Ketika ruas kiri ditambah 2K tambah 1, maka ruas kanan pun ditambah 2K tambah 1. Kita masukkan K kuadrat ditambah 2K tambah 1 lebih dari sama dengan 2K tambah 7 ditambah 2K tambah 1. Nah, K kuadrat tambah 2K tambah 1 itu kan sama dengan ini ya, K tambah 1 kuadrat. Kita tulis K tambah 1 kuadrat lebih dari sama dengan, kita selesaikan yang mengandung variabel yang sama, kita jumlahkan 2K tambah 2K 4K ditambah 7 tambah 1 8. Nah, dalam pembuktian induksi ketaksamaan ini kita diperlukan kekreativitasan dalam matematika ya. Kita harus pintar dalam mengolah bilangan ini, mengotak-atik otak kita gitu. Nah, jadi kita lihat kan K tambah 1 pangkat 2 lebih dari sama dengan 4K tambah 8. Nah, kita harus memunculkan ini. Nah, kita lihat kalau 4K sama 2K itu lebih besar mana? K-nya itu 4 ya. 4 kali 4, 16. Ini 2 kali 4, 8. 16 sama 8 besar mana? 16. Nah, maka ini bisa ditambahin tanda karena 4K tambah 8 itu lebih besar dari 2K tambah 9. 2K tambah 9. Ya. Ya, kalau 16 tambah 8 kan jadi 24. Terus yang tadi 2 kali 4, 8 tambah 9, 17. Masih tetap besaran 4K tambah 8 ya. Dari sini kita gunakan sifat transisi, yaitu A lebih besar dari B lebih besar dari C, maka hasilnya A lebih besar dari C, maka hasilnya K tambah 1 pangkat 2 lebih besar dari 2K tambah 9. Ingat 2K tambah 9 ini bisa ditulis dengan 2K tambah 1. Ini tulis lagi ya, K tambah 1 pangkat 2 lebih besar dari, nah ini ditulis 2K tambah 1 tambah 7 ya. Kan ini teh tahapannya ke sini. Nah, ini teh kalau dijabarkan jadi ini, kalau difaktorkan jadi yang 2 kali K tambah 1 tambah 7. Nah, seperti itu. Nah, kan kita akan menunjukkan ini ya. Akan menunjukkan pernyataan ini benar. Apakah kita bisa membuktikannya? Ya, bisa terbukti. Maka
K tambah 1 pangkat 2 lebih besar dari 2K tambah 1 tambah 7. Berarti ini terbukti. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua dari pembuktian induksi ketaksamaan. Buktikan 6N kurang dari sama dengan 3N untuk N lebih dari sama dengan 3. Bukti yang pertama, ingat karena di sini ada syaratnya untuk N lebih dari sama dengan 3, maka dia bilangannya berapa saja? Lebih dari sama dengan 3. Karena ada tanda sama dengan, maka 3 itu diambil. 3, 4, 5, ya. Bilangan terkecilnya berapa? 3. Maka di sini tahap pertama pembuktiannya untuk N sama dengan 3 benar. Masukkan 6N kurang dari sama dengan 3 pangkat N. Masukkan N-nya 3, 6 kali 3 kurang dari sama dengan 3 pangkat 3. 6 kali 3, 18 kurang dari sama dengan 3 pangkat 3 itu artinya 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Apakah 18 kurang dari sama dengan 27? Ya, benar. Benar. Kita masuk ke pembuktian yang kedua. Diasumsikan N sama dengan K benar. K di sini aja ya benarnya. Benar. Nah, kita tulis 6N kurang dari sama dengan 3 pangkat N. N-nya ganti dengan huruf K. 6K kurang dari sama dengan 3 pangkat K. Benar. Tahap yang ketiga. Akan ditunjukkan N sama dengan K tambah 1 benar. Kita ganti N-nya ini dengan K tambah 1. Berarti 6 K tambah 1 kurang dari sama dengan 3 pangkat K tambah 1. Kita selesaikan. 6 kali K, 6K tambah 6 kali 1, 6 kurang dari sama dengan 3 K tambah 1 ya. Nah, untuk pembuktian ini kita lakukan di tahap 2. Nah, di sini ada 6K di ruas kiri tahap 2. Ruas kiri tahap 3 itu ada 6K tambah 6. Maka biar sama kayak ruas kiri ini, maka kita tambahkan dengan angka 6. Ingat, ruas kiri dan kanan ditambah 6. 6K tambah 6 kurang dari sama dengan 3 pangkat K tambah 6. Ingat, tambah 6 ya, bukan pangkatnya yang ditambah 6. Nanti jangan ada yang keliru. Sama dengan, kita samakan penulisannya. Yang ini itu kan sama dengan ini. Jadi 6, kita keluarkan aja ya. Ini, di sini ada angka yang sama. Ya, 6. 6-nya keluarin. 6K itu berarti 6 dikali K. Biar jadi 6 kali 1 ya. 6 kali K, 6K. 6 kali 1, 6. Nah, seperti itu. Kurang dari sama dengan 3K tambah 6. Sama dengan 6K tambah 1 kurang dari sama dengan, nah 6 ini bisa kita pecah dengan 3 kali 3 tambah 3. 3 tambah 3. Nah, seperti biasa, di pembuktian induksi ketaksamaan itu harus memerlukan kekreativitasan otak kita. Ya, kita harus mengotak-atik dengan otak kita. Nah, di sini kan ada 3K.
ada 6 kali K tambah 1 kurang dari 3K tambah 3 tambah 3. Nah, kita harus menghadirkan ini 3K tambah 1. Maka ini tuh kurang dari sama dengan 3 pangkat K tambah 3 pangkat K tambah 3 pangkat K ya. Ini kekreativitasan matematika. Kenapa? Karena ketika K-nya itu kan di sini 3 ya, paling kecil. 3 pangkat 3 27. 27 tambah 3 30 tambah 3 33. Nah, pasti hasilnya akan kurang dari 3 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3. Hasil 33 ini hasilnya bakal kurang dari 27 tambah 27 tambah 27. Nah, seperti itu. Akhirnya kita gunakan sifat transitif ya, yaitu 6 K tambah 1 kurang dari sama dengan ini, tulis 3 pangkat K tambah 3 pangkat K tambah 3 pangkat K. Nah, ketika 3 pangkat K tambah 3 pangkat K tambah 3 pangkat K itu, maka kita bisa menulisnya dengan 3 dikali 3 pangkat K. Betul? Kan 2 tambah 2 itu artinya 2 kali 3 ya. Jadi ini jumlahnya ada berapa? Ada 3. 3 kali 3 pangkat K. Nah, seperti itu. Ingat rumus perpangkatan, yaitu jika A dikali B pangkat N itu A kali A pangkat N A pangkat M. Nah, kayak gini. Ini basisnya sama, yaitu A, pangkatnya yang berbeda. Ini pangkat M, pangkat N. Maka kita bisa menggabungkan pangkat ini. Kalau dia bentuknya kali, maka ditambah M tambah N. 6 K tambah 1. Di sini kan 3 pangkat 1. Basisnya itu 3. 3 berarti K tambah 1. Nah, seperti ini. Berarti terbukti. Ya, terbukti kan? Sama. Nah, seperti itu. Nah, pembuktian induksi yang terakhir adalah pembuktian induksi keterbagian. Ini nomor 3. Nah, contoh Bu Ega di sini hanya menjelaskan satu saja contohnya karena penyelesaiannya sama. Jadi kalian bisa memahami video ini baik-baik ya. Yang pertama, buktikan bahwa 5 pangkat N kurang 1 habis dibagi 4 untuk N bilangan asli. Kita buktikan. Bukti yang pertama, karena di sini tidak ada tulisan untuk N lebih dari sama dengan misalnya, maka kita mulainya dari untuk N sama dengan 1. Benar. Kita masukkan 5 pangkat N kurang 1 sama dengan N-nya ganti dengan 1, 5 pangkat 1 kurang 1. 5 pangkat 1, 5. Kurang 1, 4. Apakah 4 habis dibagi 4? Iya ya, karena 4 bagi 4 itu 1. Berarti habis dibagi 4. Habis dibagi 4. Yang kedua, diasumsikan N sama dengan K benar. Masukkan, ganti 5 pangkat N kurang 1 sama dengan 5 K kurang 1 benar. Mudah banget ya tahap kedua ini, tinggal ganti aja. Tahap ketiga, akan ditunjukkan N sama dengan K tambah 1 benar. Nah, N yang ini diganti dengan K tambah 1. Maka 5 pangkat K tambah 1 dikurang 1 sama dengan, kita selesaikan, kita hadirkan ini nih ya, nanti kita hadirkan ini dan angka 4. Kita selesaikan dulu. Ingat,
ketika misalkan ada A pangkat M tambah N. Ini artinya A pangkat M dikali A pangkat N. Ya, ingat-ingat yang ini. Rumus pangkat. Nah, berarti ini 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1 ya. Dikurang 1. Nah, kita harus menghadirkan 5K kurang 1 sama 4 biar habis dibagi 4. Ini tulis dulu ya. Habis dibagi 4. Dibagi 4. Terus benar. Nah, ini ada angka 1 biar jadi 4 ditambah berapa? Tambah 5 ya. Tambah 5 kurang 5. Kenapa tambah 5 kurang 5? Karena biar tidak mengubah pernyataan ini sendiri ya, mengubah fungsi ini. Jadi kan tambah 5 kurang 5 itu artinya ditambah 0. Jadi tidak merubah 5K kali 5 kurang 1 seperti itu. Nah, kita selesaikan 5K kali 5 pangkat 1. Tulis dulu yang ini ya, min 5 ke depanin 1 min 1 tambah 5 berarti tambah 4. Nah, di sini ada angka yang sama, ada berapa? 5. 5-nya keluarin. 5 karena ini 5 dikali 5K, maka di dalamnya 5K. Terus dikurang 5 kali berapa yang hasilnya negatif 5? Ya kali negatif 1 tambah 4. Nah, kita lihat 5K tambah 1 ini dia habis dibagi 4. Ini habis dibagi 4 dan angka 4-nya ini habis dibagi 4. Maka 5K kurang 1 mau dikali 5, mau dikali 6, 7, 8 ya akan tetap habis dibagi 4. Bilangan yang habis dibagi 4 ketika dikali bilangan yang lain itu akan tetap habis dibagi 4 ya. Angka 4 pun habis dibagi 4. Maka ini terbukti. Udah habis nih, mulai habis ceminya. Terbukti. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sekian yang dapat Bu Ega sampaikan. Semangat untuk belajar pembuktian ini. Kalau kalian bisa, keren banget ya ini. Harus sering latihan, sering ngotak-ngatik ya, ngotak-ngatik dengan cara yang benar. Kalau ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tonton kembali, tonton ulang sampai kalian paham, lalu kerjakan latihan soalnya yang sudah Bu Ega tulis di PDF-nya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video Bu Ega. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.